Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian berbahagia, marilah di awal perjumpaan kita kali ini kita awali dengan saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu lagi pada materi tentang listrik dinamis. Sebelumnya kita bahas yang pertama tentang hantaran listrik. Berdasarkan kemampuan menghantar arus listrik, maka bahan-bahan yang ada di alam ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yang dinamakan konduktor, yaitu bahan yang mudah atau dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya ada tembaga, perak, besi, baja, konstanta, dan nikelin. Yang kedua, isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya ada plastik, karet, kaca, porselen, udara. Yang ketiga yang dinamakan semikonduktor, yaitu bahan yang bersifat konduktor pada suhu tinggi, sementara pada suhu rendah bersifat isolator. Contohnya ada yang namanya silikon, germanium, dan karbon. Ya, berikutnya kita perhatikan benda-benda berikut. 1 besi, 2 karbon, 3 karet, 4 kayu, 5 plastik, 6 tembaga. Nah, jika ditanyakan manakah yang merupakan benda konduktor? Nah, kita lihat penyelesaian. Yang termasuk benda konduktor adalah nomor 1, yaitu besi. Nomor 2 karbon, dan nomor 6 yaitu tembaga. Ya, kita lanjut berikutnya pada rangkaian hambatan. Jadi bahwa dalam listrik dinamis itu hambatan dirangkai dengan cara seri dan dengan cara paralel serta dengan cara gabungan, yaitu seri dan paralel. Untuk menyingkat waktu, kita lihat contoh soal. 2 buah hambatan masing-masing besarnya 2 ohm dan 4 ohm disusun secara seri dan dihubungkan dengan tegangan listrik 12 volt. Berapakah besarnya kuat arus listrik yang mengalir? Penyelesaian. Diketahui hambatan itu R. R1 tadi nilainya 2 ohm. R2 adalah 4 ohm. Tegangan atau voltase yaitu 12 volt. Ditanyakan arus atau I. Jawab. Pertama kita lihat penyelesaian hambatan. Hambatan di sini tadi dikatakan hambatannya disusun secara seri. Maka rumus hambatan seri adalah RS sama dengan R1 ditambah R2. Setelah itu kita ganti R1-nya 2, R2-nya 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Satuan hambatan adalah ohm. Selanjutnya, untuk mencari arus, maka kita menggunakan rumus yang namanya hukum ohm. Hukum ohm ini dirumuskan I sama dengan V per R. Lalu kita ganti V-nya, tadi 12. R-nya apa? R-nya adalah R yang sudah digabung secara seri. 6
maka menjadi 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere. Sekali lagi, untuk mencari arus menggunakan hukum Ohm. Selanjutnya kita bahas soal berkait dengan energi listrik. Langsung saja. Sebuah alat pemanas dipasang pada tegangan 200 volt dan mengalir kuat arus listrik 0,3 ampere yang digunakan selama 10 menit. Berapakah besarnya energi listrik yang dihasilkan? Penyelesaian. Diketahui tegangan 200 volt, arus I 0,3 ampere, waktu T 10 menit. Nah, satuan waktu itu harusnya adalah sekon. Maka 10 menit dibuat menjadi sekon. 10 dikali 60 sekon. Dari mana? 1 menit adalah 60 sekon. Sehingga 10 kali 60 menjadi 600 sekon. Jadi waktunya sama dengan 600 sekon. Ditanyakan energi W. Jawab. Energi listrik rumusnya adalah W sama dengan VIT. Kita ganti V-nya dengan nilai 200, I-nya adalah 0,3 dan waktunya yang sudah dirubah di sini yaitu bernilai 600. Maka 200 kali 0,3 kali 600 sebesar 36.000 Joule. Jadi energi listrik yang dihasilkan sebesar 36.000 Joule. Ya, selanjutnya kita pelajari bersama bagaimana cara menghemat listrik. Nah, cara menghemat listrik yang pertama adalah dengan cara mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang kedua, menyalakan lampu saat gelap. Yang ketiga, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah. Yang keempat, lebih baik menggunakan satu lampu besar penerang ruangan daripada menggunakan banyak lampu. Yang kelima, jika menggunakan microwave sebaiknya memanaskan beberapa makanan dalam waktu sekaligus. Demikianlah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.